Saudara-saudara, dalam pesta demokrasi yang beberapa hari kita jalani, ada begitu banyak perbedaan pandangan antara kubu paslon 1, paslon 2, paslon 3, dan masing-masing kubu selalu mendaku atau mengklaim bahwa pasangan yang mereka dukung selalu mengusung nilai-nilai moral dan memiliki nilai-nilai etika. Bahkan ada satu gerakan yang kelihatannya sangat terstruktur, yaitu gerakan-gerakan dari dunia akademik dan mengaku bahwa mewakili dunia akademik. Tapi kalau kita mencoba untuk melihat lebih jauh, lebih dalam, siapa-siapa orang-orang yang mengusung moral, yang mengaku mewakili lembaga-lembaga akademik, ternyata di belakang mereka ada juga orang-orang dari pendukung dari paslon tertentu. Oleh sebab itu, memang saudara-saudara, kita perlu menyikapi apakah betul mereka-mereka yang mengaku mengusung moral dan berteriak-teriak moral, mereka betul-betul punya moral yang mau mereka perjuangkan, atau jangan-jangan mereka dipakai oleh segelintir orang dari satu pasangan calon tertentu untuk memberikan semacam dukungan tapi lewat basis-basis moralitas. Nah, saudara-saudara, kita mencoba untuk melihat kenapa sih orang-orang yang mendukung antara paslon 1, paslon 2, paslon 3 atau siapapun, ketika mereka mengusung moral, maka yang terjadi adalah perdebatan antara moral yang satu dengan moral yang lain. Seolah-olah moral yang ini lebih hebat, moral yang satu lagi tidak lebih hebat. Kalau kita mencoba untuk menyikapi, berpikir dari perspektif yang ditawarkan oleh Jonathan Haidt, maka kita harus berhati-hati terhadap semua orang yang selalu meneriak-neriakan moral. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika orang berbicara tentang moral, orang sudah lebih dulu meminati sesuatu. Ketika dia tertarik dengan sesuatu, lalu mereka berusaha memberikan nilai. Dan ketika mereka memberikan nilai, lalu mereka mencari-cari argumentasi yang menguatkan yang menguatkan penilaian mereka. Dan karena itu dari argumentasi itu, lalu mereka mengatakan moral yang semacam inilah yang terbaik. Tapi sekali lagi saudara-saudara, karena manusia itu sudah lebih dulu menyukai satu fenomena tertentu atau satu nilai tertentu, maka nilai itulah yang selalu dijadikan patokan, lalu dicari-cari, sekali lagi dicari-cari argumentasinya. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi, siapapun yang mengusung moral, maka akan dilawan lagi dengan orang yang mengusung moral yang lain. Satu masyarakat tertentu barangkali hidup dalam satu moral tertentu, masyarakat yang lain hidup dalam moral yang lain. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu bisa berpegang pada satu moral berdasarkan satu pengalaman hidupnya sejak kecil sampai dengan dewasa. Saudara bisa lihat kalau orang sudah menghidupi satu moralitas tertentu, maka dia akan sulit keluar dari dasar-dasar moralitas yang membangunnya. Begitu juga masyarakat yang lain. Karena itu ketika negara ini dalam pemilihan paslon presiden dan wakil presiden, masing-masing kubu mau berpegang pada moral-moral tertentu, maka yang terjadi kita tidak punya pegangan apa-apa. Kenapa? Karena setiap masyarakat punya pegangan-pegangan sendiri, punya moralitas sendiri yang belum tentu disetujui dan diterima. Oleh sebab itu, mari kita harus berhati-hati ketika orang bicara tentang moral, karena moral dari satu masyarakat tertentu bisa berbeda dengan moral dari masyarakat yang lain. Yang kita pegang apa? Kalau bukan moral, yang kita pegang adalah konstitusi. Apa kata konstitusi? Itulah menjadi pegangan kita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Oleh sebab itu, siapapun yang mengusung moral, sekali lagi ya, siapapun yang mengusung moral, mengatasnamakan apapun juga, kita perlu curigai. Jangan-jangan dia sedang mengusung satu kelompok atau satu pasangan tertentu, tetapi seolah-olah mereka mau mengusung itu dengan membalutnya dengan alasan moral. Sekali lagi, bersikaplah kritis terhadap mereka semua.